Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Universitas Islam Kadiri dengan saya sendiri David Isadia dan rekan-rekan saya nanti Ferdi Arisandi, juga Melani Syahrani Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul tentang penerapan analisis SWOT sebagai landasan merumuskan strategi bersaing pada transportasi berbasis e-bisnis Gate Indonesia Ojek Online Kediri. Nah, saat ini kita ketahui bahwa di Indonesia ini telah marak sekali transportasi yang berbasis e-bisnis, di mana tidak hanya platform dari dalam negeri, tetapi ada juga platform dari luar negeri. Dan transportasi berbasis e-bisnis ini sangat diminati sekali oleh masyarakat di Indonesia. Nah, tak terkecuali sendiri oleh masyarakat di kota Kediri. Karena tingginya persaingan dalam kegiatan usaha ini, salah satu upaya strategi bersaing adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu seperti apa? Analisis SWOT adalah analisis yang ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Nah, di analisis ini kita akan menganalisis tentang strength, weakness, opportunities, and threats. Terus, kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT adalah yang pertama adalah analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Untuk teknik pengumpulan datanya, kita akan menggunakan dua, yaitu wawancara interview dan juga kuesioner. Wawancara dan kuesioner ini kita berikan kepada pihak internalnya adalah manajer dari PT Gate Indonesia Cabang Kediri, untuk responden eksternalnya adalah para pelanggan dari PT Gate Indonesia Kediri. Di wawancara ini kita akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak eksternal dan internal tersebut, dan kuesionernya ini kepada pihak internal dan eksternal yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk teknik analisis data, kita ada tahap pertama adalah tahap input menggunakan matriks EVAS dan matriks IVAS. Yang tahap kedua menggunakan pencocokan menggunakan matriks SWOT dan matriks IE. Dan tahap ketiga kita akan mengadakan pengambilan keputusan dengan QSPM. Kemudian untuk tahapan ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada tahap pertama yaitu input. Tahap input ini pengumpulan data dengan menggunakan matriks EVAS dan IVAS. Nah, untuk matriks EVAS sendiri digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dalam lingkungan eksternal perusahaan yang menghasilkan nilai total 3,26 yang menunjukkan bahwa Gate Indonesia berada pada posisi tinggi untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari ancaman yang mungkin akan muncul. Yang selanjutnya ada matriks IVAS, yaitu digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh internal perusahaan yang menghasilkan nilai usul 3,26 yang menunjukkan bahwa Gate Indonesia berada pada posisi kuat untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang ada. Lalu selanjutnya dari tahap 2 pencocokan, yaitu analisis faktor dan dari matriks sebelumnya dengan menggunakan matriks SWOT dan matriks IE. Di matriks SWOT digunakan untuk mengetahui adanya alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT dan matriks IE. Di matriks SWOT digunakan untuk adanya alternatif strategi berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Kemudian menyilangkan antara faktor internal dan eksternal sehingga diperoleh 4 alternatif strategi, yaitu strategi SO, menggunakan kekuatan untuk mengambil peluang, strategi WO, memperbaiki kelemahan dengan meminimalkan peluang. Yang ketiga, yaitu strategi ST, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang keempat, strategi WO, yaitu mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. Yang selanjutnya ada matriks IE, yaitu digunakan untuk memposisikan suatu strategi ke dalam matriks berdasarkan nilai skor dari matriks EVAS dan IVAS. Dari matriks IE didapat Gate Indonesia memiliki total 3,26 pada sumbu X dan total EVAS 3,26 pada sumbu Y. Dari nilai tersebut dapat dilihat pertemuan pada sel 1 yang artinya Gate Indonesia pada posisi tumbuh dan berkembang.
Belum masuk. Bisa diambil, Kak. Untuk yang presentasi ketiga. Oh, tahap ketiga. Maaf Kak, ada gangguan sedikit. Belum. Ini sudah masuk. Masuk. Baik, tahap ketiga. YouTube. Tautkan ke Gaptek. Kali jajan gacha. Terhubung ke Uniska Telkom. Ketuk untuk lihat rincian. Tentang metrik PM. Faktor kunci keberhasilan. Ada kolom bobot yang diperoleh dari metrik EVAS dan IVAS, dan juga ada metrik alternatif strategi yang kami peroleh dari matriks IE yang berada pada titik 1, yang artinya perusahaan digambarkan sebagai perusahaan yang sedang tumbuh. Pada strategi ini, di titik 1 terdapat 2 strategi, yaitu strategi intensif dan strategi integratif. Di sini tim kami lebih memilih strategi alternatif dikarenakan sangat cocok dengan kebutuhan perusahaan yang saat ini. Lalu di bawahnya disediakan tabel penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Di bawahnya ada kolom AS atau Attractive Score yang kami dapat dari nilai kuesioner median yang sudah kami sebar atau kami isikan. Dan ada tabel TAS atau Total Attractive Score yang diperoleh dari perkalian antara bobot dengan AS. Misalnya, pemanfaatan budaya masyarakat modern yang mandiri guna meningkatkan penjualan layanan. Di sini terdapat nilai bobot sebesar 0,19 dikalikan dengan 3, TAS-nya 0,57, dan begitu pula seterusnya. Sehingga menghasilkan total matriks QSPM penetrasi pasar sebesar 6,03, pengembangan pasar sebesar 6,19, dan pengembangan produk sebesar 6,51. Dari hasil tersebut, pengembangan produklah yang memiliki nilai paling tinggi, sehingga kami tim memilih strategi tersebut yang digunakan pada perusahaan Gate Indonesia yang berada di Kediri. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari analisis yang kami lakukan di yang terakhir tadi di USPM, itu untuk pengembangan pasar memiliki nilai 6,19, penetrasi pasar 6,03, dan pengembangan produknya 6,51. Di sini dapat diketahui bahwa pengembangan produk ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Maka strategi yang selanjutnya harus ditekankan adalah di pengembangan produk. Kami memberikan saran untuk menggunakan atau membuat fitur GetMart, GetSend, dan juga GetBox. Untuk GetSend ini sebetulnya sudah ada di PT Gate Indonesia yang official-nya. Cuma kalau di Kediri sendiri ini belum ada. Jadi kami menyarankan agar PT Gate Indonesia cabang Kediri mengembangkan produknya untuk GetMart, GetSend, dan GetBox. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.